Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsep mind resetters ya. Jadi student to student advices dengan saya Irwan yang dulunya juga mahasiswa. Kemudian eh, untuk di mind resetter pertama ini ya, untuk yang cocok presentasi ini cocok untuk mahasiswa yang pertama kelas saya dimulai apapun trainingnya ya. Jadi ini konsep yang saya kenalkan yaitu dengan tujuan agar rekan-rekan mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang outstanding ya, dan juga kadang bagi institusi yang bagaimana arah institusi itu ke depan ya. Institusi ini yang dimaksud adalah perguruan tinggi. Oke, kemudian bayangkan teman-teman coba ambil kertas ya, tulis ini ya, tulis ini ada kampus A. Kampus A itu secara data misalnya ini 90% sumber pendapatannya atau biaya operasionalnya bersumber dari uang pendaftaran atau uang kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa. Kemudian 10% ini produk iptek, produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, misalnya eh, eh, misalnya contohnya seperti apa, misalnya dari paten, dari penelitian-penelitian para dosennya dan mahasiswa yang menjadi suatu inovasi dan ada komersialisasi. Nah, itu menjadi income generation kampus ya. Nah, ini kampus A. Kemudian ada kampus B ya, yang dimana ini bukan sebaliknya, tetapi 30% sumber pendapatan kampus ya yang dari iuran mahasiswa itu cuma 30% saja, yang 70% itu produk iptek. Sehingga ini produk ipteknya 70% ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan kampus A dan kampus B? Silakan teman-teman pause video ini dan mungkin bisa komen, bisa diskusi dengan teman, apa sih yang bedanya kampus-kampus A dan B, itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau mau kuliah ya, mau kuliah di kampus A atau kampus B? Ya. Kenapa? Diskusikan dengan teman, kenapa eh, kampus A, kenapa kampus B. Kemudian yang pertanyaan ketiga ini untuk para teman-teman dosen atau para pemimpin perguruan tinggi ya, kira-kira yang benar mana nih? Ya, atau kita mau kerja, atau kita mau institusi kita itu mau dibawa kemana? Kampus A atau kampus B? Kan gitu. Nah, silakan di pause, nah, silakan diskusi ya, dan video ini sebagai alat bantu saya nanti juga teman-teman diskusi di kelas. Oke, eh, mungkin dari jawaban itu yang diskusi sama teman-teman ya, kita diskusi 5 menit lagi, 15 menit lagi itu nanti mungkin bisa lupa. Ini saya beri sesuatu yang membedakan secara fundamental, secara basic ya, secara inti apa sih bedanya kampus A sama kampus B. Kalau kampus A yang di mana 90% pendapatannya sebagian besar dari mahasiswa, maka akan mencari image ya, mencari suatu apa namanya, suatu program, akan membuat suatu program drive itu bagaimana mahasiswa itu lulus itu cari pekerjaan. Dan bagaimana mahasiswa lulus itu mendapat pekerjaan. Maka kerja dikasih training, sertifikat ya, konsepnya membuat mahasiswa itu skill up sehingga bisa sesuai dengan standar kebutuhan pasar ya, pekerjaan. Maka umumnya kampus seperti A ini mencari mungkin ikatan kerja, kerjasama dengan sana sini, fokusnya ya. Jadi arah pendidikannya di mana mahasiswa ini lulus banyak yang persentasenya lebih banyak mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau kampus B itu sedikit berbeda menurut saya. Di mana kampus B ini drive-nya itu mahasiswa itu bukan ditarget lulus cari pekerjaan, tetapi mahasiswa ini lulus cari pekerja. Artinya apa? Kalau lulus cari pekerja berarti bagaimana mahasiswa itu digodok dalam kampus. Misalnya kalau S1 itu 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun di kampus itu lulus harus mempunyai suatu produk ya. Nah, yang umumnya saya katakan dengan inovasi. Inovasi sekali lagi teorinya adalah
suatu invensi, penemuan, kemudian dikomersialisasi, ada nilai komersil, ya, maka itu akan menjadi suatu inovasi. Maka komersialisasi di sini akan menjadi suatu income generate kampus. Sehingga ketika lulus, ya, lebih banyak kampus itu mendorong untuk diinkubasi, mendorong untuk menjadi untuk bagaimana ini menjadi mass produce, ya. Jadi sehingga lulus ini mahasiswa fokusnya adalah cari pekerjaan. Nah, ini pertanyaan penting untuk teman-teman mahasiswa atau bapak-bapak yang mendengarkan video ini yang sudah sekolah. Kira-kira jalan ninja, ya, anak sekarang bahasanya jalan ninjanya itu sama nggak mahasiswa yang A lulus dia orientasinya cari pekerjaan, B kemudian lulus cari pekerja. Kira-kira teman-teman mau jalan ninja yang mana? Ya, kalau teman-teman lulus A cari pekerjaan, maka ketika kuliah datang ngerjain tugas, IP dijaga agar tidak 4. Nah, itu kiranya. Kalau B, maka ketika lulus dari pekerja maka selalu memakan waktu, bahkan sejak semester 1 akan berpikir berusaha cari networking dengan kakak kelas dan terlebih networking dengan dosen. Apa sih problem yang ada di sekitar kita? Nah, untuk analisa problem silakan simak video chess, ya, simak video chess yang sudah saya upload, ya. Nah, untuk konsep bagaimana mahasiswa lulus cari pekerja, di sini saya akan berikan di deskripsi ya link suatu paper saya tentang konsep income based education yang insya Allah akan saya buat videonya di masa yang akan datang. Terima kasih, saya open untuk discussion. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan kontak saya pribadi.